Kisah ini terjadi pada sebuah keluarga kaya raya. Tetangga Imam. Dahulu, pada tahun 1900-an, usia Imam masih sekitar 10 tahunan, yang mana masih sangat sederhana, tinggal di perkampungan. Sopan santun dan didikan agama selalu diajarkan kepada Imam. Seperti biasanya, Imam pergi mengaji ke surau untuk menuntut ilmu agama. Suasana malam perkampungan masih begitu kental. Suara-suara binatang malam seperti tenggeret dan tokek selalu menemani langkahnya. Imam bersama keempat temannya, yaitu Eni, Mumun, dan Wahyu. Dengan berbekal lampu senter, mereka dengan semangat menelusuri jalan-jalan desa menuju surau. Betapa bahagia dan sederhananya waktu itu. Kunang-kunang pun selalu menemani, seolah ikut memberi penerangan di setiap langkah mereka. Hingga tibalah mereka di pintu surau. Kegiatan ini setiap hari dilakukan dengan semangat, meski hujan melanda. Pagi itu, ketika bermain bersama teman-temannya, Imam melihat segerombolan orang yang sedang berbincang-bincang di sebuah bidang tanah kosong. Penampilan mereka sangat berkelas, memakai sepatu dan baju yang rapi. Mereka tampak bukan dari warga desa yang kebanyakan berpenampilan lusuh dan sederhana. 1 bulan setelah itu, di lokasi tanah kosong tersebut, banyak berdatangan material bangunan. Yang ternyata tanah kosong tersebut akan dibangun sebuah rumah oleh juragan kaya raya dari kota. 2 bulan pun berlalu, rumah itu sudah berdiri kokoh layaknya istana. Rumah berlantai 2 itu paling mentereng dari rumah-rumah penduduk desa yang lain. Pemilik rumah yang biasa dipanggil Pak Hadi oleh para warga itu sangat jarang berkomunikasi dengan warga yang lain, lantaran kesibukannya sebagai pembisnis di luar kota. Malam itu, seperti biasanya Imam pergi mengaji bersama teman-temannya. Langkah demi langkah mereka telusuri, hingga mata Eni tertuju pada rumah mewah milik Pak Hadi. Dari balik jendela kaca, Eni melihat seorang gadis kecil seperantaran mereka. Gadis kecil itu menatap seolah ada sesuatu yang terpendam. Memang, keluarga Pak Hadi sangat tertutup bagi warga lain sehingga kurang begitu paham akan keadaan rumah tersebut. Keesokan paginya, Eni bertemu dengan gadis kecil itu, yang akhirnya diketahui gadis tersebut bernama Lisa. Penampilan Lisa sangat jauh dengan Eni yang hanya memakai rok panjang dan sandal jepit. Belum sempat mereka bermain, Lisa sudah dipanggil oleh Pak Hadi. Omelan seperti terucap dari mulut Pak Hadi. Mungkin karena perbedaan kastalah yang membuat jarak di antara mereka. Malam pun tiba. Seperti biasanya Imam berada di baris paling depan saat berangkat mengaji. Itu lantaran Imam termasuk paling tua dan paling pemberani. Kali ini, Imam tiba-tiba saja merasa merinding ketika melewati rumah Pak Hadi. Bau kembang kandil begitu menusuk hidungnya. Imam berusaha memberanikan diri dengan menantang makhluk apa di balik kembang kandil tersebut. Karena kata ayahnya, di balik bau wangian kembang di malam hari, pasti ada sosok hantu di belakangnya. Belum sempat Imam melanjutkan kata-katanya, Wahyu terlihat lari sambil berteriak. Menurut Wahyu, dia melihat sosok sundel bolong duduk di ranting pohon mangga milik Pak Hadi. Dengan terpaksa mereka akhirnya batal mengaji malam itu. Bahkan paginya Wahyu mengalami demam tinggi, yang menurut orang Jawa dulu, Wahyu kena sawanan. Setelah kejadian itu,
Imam dan teman-temannya mengambil jalan lain untuk bisa ke surau. Sore itu, seperti biasa Imam mengantar makanan untuk neneknya atas perintah ibunya. Dengan bersiul, Imam pun berjalan dengan santainya. Namun, baru beberapa meter langkahnya terhenti lantaran melihat Lisa sedang memakan kembang kandil. Aneh memang, makan yang tak lazim itu dinikmati oleh Lisa, begitu lahapnya. Tatapan mata Lisa yang kosong membuat beribu rasa penasaran pun muncul. Imam masih saja mengawasi Lisa dari kejauhan. Dan setelah itu, "Lisa, ayo masuk." Suara Pak Hadi terdengar dari dalam rumah. Lisa masih saja dengan tatapan kosong. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia pun berjalan menuruti apa kata ayahnya. Hari berganti sore. Sore pun berganti malam, yang artinya waktunya Imam dan teman-temannya mengaji. Meski gerimis melanda, itu tak menyurutkan niat mereka untuk menuntut ilmu. Karena malam itu sedang gerimis dan jalan pintas yang mereka lalui licin, dengan terpaksa mereka melewati jalan rumah Pak Hadi lagi. Keanehan di depan rumah itu pun terjadi lagi ketika mereka melihat Pak Hadi sedang melakukan ritual dengan membakar menyan. Tampak Pak Hadi menyembah pohon kembang kandil yang tumbuh subur di pojok rumahnya. Mereka masih mengendap-endap melihat tingkah pola Pak Hadi. Tiba-tiba mata Pak Hadi menoleh ke arah mereka, seolah tahu akan keberadaan Imam dan teman-temannya. Pagi pun tiba. Eni yang dari semalam baik-baik saja kini tubuhnya seakan terkena luka bakar. Sambil merintih kesakitan, dia terus saja menyebut kembang kandil. Dia minta dibawakan kembang kandil. Baru saja ibunya memberi kembang kandil tersebut, Eni langsung menyambar dan melahapnya. Kejadian aneh itu persis dengan Lisa yang memakan kembang kandil. Dan menurut Ustadz Rohmat, Eni mengalami kesurupan. Pak Ustadz kemudian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Ustadz Rohmat kemudian meruqyah dan berhasil menyembuhkan Eni. Pak Ustadz Rohmat yang mengetahui awal mula kejadian itu dari Imam melarang keras mereka mendekati rumah tersebut. Karena Pak Ustadz tahu ada misteri di balik rumah Pak Hadi. Warga dan Pak Ustadz bersepakat untuk tak mengambil pusing atas tingkah aneh keluarga Pak Hadi. Mereka lebih memilih hidup berdampingan selama keluarga Pak Hadi tak merugikan secara finansial terhadap warga desa yang lain. Eni sudah kembali sehat seperti biasanya. Imam pun masih sama beraktivitas, dari bermain, mengaji, hingga mengantar makanan untuk neneknya. 1 tahun pun berlalu. Kini mereka tak ada lagi teror ketakutan. Itu lantaran mereka mematuhi apa kata Pak Ustadz Rohmat untuk menjauhi rumah Pak Hadi. Pagi itu, suasana pedesaan masih begitu asri. Kicauan burung dan suara yang berkokok selalu menyambut kedatangan matahari di pagi hari. Suasana sunyi itu tiba-tiba digemparkan dengan kabarnya Lisa yang meninggal secara tiba-tiba. Tubuhnya tiba-tiba kaku di dekat kembang kandil milik Pak Hadi. Tapi para warga tak diperbolehkan Pak Hadi untuk masuk untuk melihat jenazah Lisa. Kegiatan kematian seperti memandikan dan mengafani jenazah dilakukan secara tertutup. Bahkan, keanehan masih dirasakan para warga ketika hanya kembang kandil lah bunga yang ditaburkan di atas makam. 1 bulan pun berlalu, tepatnya di tanggal 1 Suro. Banyak warga berdatangan ke Suro untuk sholat dan mengaji. Karena konon, di bulan 1 Muharram itu sangat baik untuk memanjatkan doa.
Tiba-tiba warga dihebohkan kembali dengan Pak Hadi yang meratap kesakitan. Jalannya pontang-panting menuju ke Suro. Dia meminta tolong agar nyawanya dapat diselamatkan. Tubuh Pak Hadi tampak melepuh lebam seperti terkena luka bakar. Belum sempat Pak Ustadz Rohmat menolongnya, Pak Hadi tewas di pelataran Suro. Kulitnya gosong dan mengeluarkan bau yang menyengat. Kemudian para warga pun bergotong royong memakamkan jenazah Pak Hadi. Rumah mewah Pak Hadi terbengkalai sampai sekarang. Tak ada sanak saudara yang datang untuk melihat keadaan rumah tersebut. Tak ada warga yang berani mengusik rumah itu. Pohon kantil masih tumbuh subur di pojok rumah. Bahkan terkadang banyak warga yang melihat penampakan, mulai dari kuntilanak, genderuwo, bahkan sampai putih keraton beserta kereta kencangannya. Misteri di balik rumah Pak Hadi masih menyimpan rahasia dan teka-teki yang belum terkuak sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.